kuliah. Kalau tadi kita udah bicara jalur, kemudian KIP kuliah itu apa, sekarang yang paling penting adalah teman-teman harus tahu teknis pendaftaran KIP kuliah itu kayak gimana sih gitu. Ya, next diantaranya. Nah, teman-teman harus menyiapkan dulu data atau berkas yang diperlukan gitu. Kurang lebih datanya kita himpun sebagai berikut gitu ya. Ada kartu tanda siswa, ini opsional aja sih untuk kebutuhan mengisi NISN, misalkan nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Terus yang kedua ada pas foto, tentunya ini sesuai ya, yang tadi foto formal, latar belakang merah atau biru, sesuaikan. Terus yang ketiga ada fotokopi ijazah SMA atau SMK atau MA, atau kalau misalkan yang belum menerima ijazah bisa menggunakan surat kelulusan atau SKL ya, yang resmi gitu. Terus yang keempat ada fotokopi hasil ujian nasional dilegalisir. Kalau ini kan mungkin teman-teman tidak ada UN ya, jadi bisa diganti oleh nilai rapot atau nilai lain gitu yang memang diperlukan. Terus yang selanjutnya fotokopi raport kelas 10 sampai 12 yang dilegalisir. Terus fotokopi sertifikat prestasi akademik dan juga non-akademik. Ini opsional bagi teman-teman yang memiliki prestasi, silakan dicantumkan begitu ya. Selanjutnya ada fotokopi kartu keluarga atau KK. Terus di sebelah kanan ada lagi Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan sejenisnya atau opsional ya. Jadi kalau misalkan yang punya silahkan dilampirkan, kalau yang tidak punya juga tidak apa-apa gitu. Terus ada surat penghasilan orang tua, nah biasanya ini bisa kita buat ke desa gitu, atau dari RT dulu, mau dari RW ataupun dari lurah, atau bahkan mau sampai ke bisa pakai SKTM gitu. Nah, buatnya bisa ke desa dulu, tapi lebih bagus lagi sangat disarankan sampai ke kecamatan karena itu akan lebih kuat gitu ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada rekening listrik. Nah, ini kalau misalkan ada yang terbaru silahkan pakai data yang terbaru, tapi kalau misalkan tidak ada atau belum membayar lagi, pakai saja maksimalnya 3 bulan terakhir gitu, yang 3 bulan terakhir pembayaran deh kalau misalkan ada. Sama juga ada rekening air, terus juga rekening pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, terus gimana dengan teman-teman misalkan yang kepemilikan rumahnya itu bukan sendiri atau ngontrak atau kos. Nah, itu disesuaikan aja gitu. Kalau misalkan berkewajiban untuk membayar, berarti ya dicantumkan saja sesuai dengan keadaan. Intinya apapun nanti disesuaikan saja dengan yang memang terjadi gitu ya. Jangan di apa-apakan si datanya tuh. Pokoknya harus sesuai dengan dokumen yang aslinya. Terus yang terakhir ada foto rumah tempat tinggal orang tua atau wali. Biasanya dari depan, belakang, kiri, dan kanan atau juga ruang dalam. Tapi kalau kita lihat kemarin di sistem KIP kuliah itu yang diminta adalah foto depan, kemudian foto ruang tamu, teman-teman. Jadi harus dipersiapkan ya, bisa dipersiapkan dari sekarang. Atau juga sesuai yang diminta sistem. Nah, itu sekilas tentang data atau berkas yang teman-teman perlukan gitu untuk untuk daftar KIP kuliah. Ya, next. Selanjutnya, hal-hal penting sebelum daftar KIP kuliah. Kalau tadi berkas, sekarang hal-hal penting apa yang harus teman-teman perhatikan sebelum daftar KIP kuliah. Nah, sekarang juga KIP kuliahnya belum dirilis ya, pendaftarannya kapan, jadi masih bisa mempersiapkan nih teman-teman. Yang pertama ada NISN dan NPSN itu harus valid dan terdata di Dapodik atau EMIS Kemenag. Jadi tolong diperiksa lagi apakah NISN-nya sudah sesuai. Terus juga tidak ada perbedaan dan juga tidak ada kesalahan angka gitu pada NISN atau NPSN-nya. Nah, kalau misalkan untuk yang SMA dan juga SMK atau sederajat biasanya atau yang bukan MA gitu, biasanya ke Dapodik untuk perbaikannya. Kalau yang untuk MA, nah itu perbaikannya ke EMIS Kemenag gitu. Jadi Dapodik dan EMIS ini adalah sistem gitu yang menyimpan data-data
terkait dengan siswa. Kalau yang negeri namanya mungkin Dapodi, kalau yang negeri tapi keagamaan itu biasanya namanya EMIS gitu ya. Nah, kemudian ada NIK yang didaftarkan di NISN itu sudah benar. Jadi pastikan NIK juga harus benar ya teman-teman. Kalau misalkan tadi ada kesalahan atau juga perbedaan data gitu, itu akan sangat berpengaruh. Untuk NIK ini teman-teman bisa mengecek atau kalau bermasalah bisa ke Dukcapil ya, Dinas Kependudukan, Pencatatan, dan juga Sipil gitu. Untuk perbaikannya. Atau kalau misalkan untuk kelas 12 biasanya bisa cek ke operator gitu, operator sekolahnya. Dan untuk alumni, berarti angkatan 2020 dan 2019 nanti bisa melakukan perbaikan gitu ya. Kalau misalkan salah di link ini yang ungu ya, http://pd.data.kemdikbud.go.id /perpal lulusan /. Jadi bisa perbaikan lewat online juga kalau untuk alumni. Kemudian NISN dan NPSN untuk pendaftaran akun LTMPT harus sama dengan NISN dan NPSN untuk pendaftaran akun KIP kuliah. Jadi pastikan apa yang teman-teman masukkan di akun LTMPT dengan yang dimasukkan ke akun KIP kuliah itu sama. Jadi jangan sampai ada perbedaan ya, karena ini akan bermasalah juga gitu terhadap data teman-teman nantinya, terhadap validasinya atau sinkronisasi. Terus pastikan NISN tidak ganda atau sudah diupdate oleh pihak sekolah. Ini juga harus diperhatikan. Barangkali mungkin ada teman-teman yang pindah sekolah gitu dan sebagainya, jadi harap diperiksa dulu, disesuaikan dengan sekolah. Terus bagi pemegang KIP sekolah atau kartu PKH atau KKS bisa meminta sekolah memasukkan nomor tersebut ke data NISN sebelum mendaftar KIP. Nah ini bila diperlukan saja gitu ya, opsional aja, kalaupun tidak juga tidak bermasalah atau tidak mengapa. Nah itu sekilas tentang hal-hal penting yang harus diperhatikan sebelum daftar.